Banyak literatur hukum ekonomi pembangunan yang menyebutkan bahwa konstruksi dan infrastruktur merupakan dua fondasi dalam pertumbuhan ekonomi. Konstruksi bangunan bertingkat, rumah susun, rumah hunian, dan bangunan lainnya dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan bangunan tersebut. Untuk meminimalisir adanya bangunan gedung yang tidak berkualitas, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat kaitannya dengan pemanfaatan gedung, masyarakat perlu memahami pengaturan tentang bangunan gedung. Meski begitu, literatur yang mengangkat isu hukum bangunan gedung tidak sepopuler keilmuan hukum yang lain. Buku Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung di Indonesia karya Dr. Muhammad Zaki Mubarak hadir dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang lintasan sejarah maupun politik hukum pengaturan bangunan gedung yang ada di Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini antara lain terdiri dari konfigurasi politik hukum dan pembentukan hukum bangunan gedung di Indonesia, pengantar hukum bangunan gedung, pengaturan bangunan gedung sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sampai terbentuk undang-undang serta pembangunan gedung di era milenial berbasis teknologi. Sejarah pengaturan hukum bangunan gedung di Indonesia menempuh perjalanan panjang karena adanya dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan hukum. Sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum bangunan gedung merupakan satu rangkaian ordinat dengan hukum agraria yang didominasi oleh pengaruh kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Setelah merdeka, pengaturan bangunan gedung mengalami perubahan yang mencerminkan pergeseran dari pengaruh kolonial Belanda menuju kebijakan yang lebih sesuai dengan aspirasi nasional. Meski begitu, pengaturan baru mulai berkembang secara bertahap hingga lahirnya Undang-Undang Bangunan Gedung pertama, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Indonesia termasuk negara yang cukup agresif dalam pembangunan gedung bertingkat. Pertumbuhannya yang pesat mendorong permintaan yang lebih besar akan keberadaan gedung perkantoran, mal maupun kawasan bisnis lainnya. Berdasarkan data dari Council on Tall Building and Urbana Habitat, Indonesia menempati peringkat kedua di wilayah Asia setelah Cina dengan penyelesaian pembangunan 9 gedung. Sayangnya, pembangunan gedung yang masif tidak diimbangi dengan pemeliharaan keberadaan ruang hijau. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan sejumlah masalah seperti banjir, penurunan permukaan tanah, dan efek rumah kaca. Oleh karenanya, diperlukan regulasi yang menjadi syarat administratif dalam pembangunan gedung. Di dalam buku ini juga dibahas mengenai penggunaan teknologi canggih dalam pembangunan gedung di Indonesia, salah satunya Building Information Modeling atau BIM. Penerapan BIM dalam bidang konstruksi mempermudah penghitungan volume pekerjaan dengan cepat dan akurat. Selain itu, BIM juga dapat memberikan informasi tentang biaya untuk setiap komponen pekerjaan yang memungkinkan kontraktor untuk memprediksi anggaran. Teknologi BIM juga dapat membantu mengelola informasi proyek secara efektif. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.thepublishstore.com atau di seluruh marketplace kami, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang sekitar Anda.